Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan NIM 200420033 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, jabatan dalam administrasi kepegawaian. Yang pertama, PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Hak pegawai negeri sipil yaitu gaji, perhitungan masa kerja, kenaikan gaji pokok, dan tunjangan. Selanjutnya kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, cuti, tunjangan cacat dan uang duka, kesejahteraan, dan juga pensiun. Kewajiban PNS yaitu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Yang kedua, kewajiban menurut peraturan disiplin pegawai. Yang ketiga, kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Selanjutnya, kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak masuk kerja. Kewajiban menjaga keamanan negara dan menyimpan surat-surat rahasia. Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan larangan penerimaan pemberian hadiah. Kewajiban selanjutnya, kewajiban sebagai anggota Korpri, kewajiban mentaati larangan bekerja dalam lapangan swasta dan usaha-usaha atau kegiatan yang wajib mendapat izin, kewajiban mentaati larangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kewajiban mentaati peraturan tentang larangan korupsi, mentaati peraturan tentang larangan mengerjakan judi, mentaati peraturan tentang keanggotaan partai politik. Jabatan fungsional dari PNS yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jabatan fungsional keahlian adalah dokter, dosen, ahli kurikulum, akuntan, dan lain-lain. Yang kedua, jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keterampilan adalah teknisi penerbangan, asisten perawat, paramedik veteriner, teknisi penelitian dan perekayasaan, asisten teknik pengairan, dan lain-lain. Selanjutnya, jabatan struktural PNS. Jabatan struktural dibagi dalam tingkat pusat dan daerah. Contoh PNS dengan jabatan struktural tingkat pusat yaitu Sekretaris Jenderal atau Sekjen, Direktur Jenderal atau Dirjen, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan contoh PNS dengan jabatan struktural tingkat daerah adalah Kepala Kantor Kedinasan, Kepala Bagian Kantor Daerah, Kepala Camat, dan Lurah. Selanjutnya P3K. Yang pertama hak P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jabatan fungsional P3K yaitu yang pertama contoh profesi P3K fungsional ahli adalah guru. Sementara itu profesi P3K fungsional terampil dapat dijumpai di posisi sebagai tenaga penyuluh. Selanjutnya jabatan struktural. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, P3K hanya dapat mengisi jabatan fungsional, yaitu jabatan yang punya tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang terkait dengan fungsi pelayanan publik atau fungsi penunjang pelayanan publik. P3K tidak dapat mengisi jabatan struktural kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama hak untuk menolak memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan, hak untuk menolak permohonan dan memberikan informasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajibannya yaitu kewajiban mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan negara, memberikan atau menerbitkan informasi publik, mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, mengelola informasi publik secara efisien,
mengamankan objek vital nasional, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarga, membantu menanggulangi akibat bencana alam. Jabatan fungsional TNI yaitu yang pertama kategori jabatan fungsional TNI menurut Perpres terdiri atas jabatan fungsional keahlian, jabatan fungsional keterampilan. Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sementara jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Selanjutnya Polri atau Polisi Republik Indonesia. Kewajiban Polri yaitu setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Selanjutnya, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Yang keempat, melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima, mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keenam, memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Yang ketujuh, menampilkan sikap kepemimpinan. Yang kedelapan, menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun. Jabatan fungsional Polri yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian menurut Perpres terdiri dari jenjang ahli utama, jenjang ahli madya, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli pertama. Sedangkan jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari jenjang penyelia, jenjang mahir, jenjang terampil, dan jenjang pemula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat daerah. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Contoh pejabat negara di lembaga legislatif adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Serta contoh pejabat negara di lingkungan kekuasaan yudisial adalah hakim. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Meskipun berada di lingkungan kekuasaan legislatif atau yudisial, pegawai DPR dan DPD atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintahan karena fungsinya menjalankan administrasi lembaga mendukung fungsi kedewanan. Sedangkan pejabat daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.